Teman-teman, dari video sebelumnya kita akan lanjut membahas mengenai budaya dari negara Kiribati ini, yaitu Maniaba. Jadi Maniaba merupakan struktur arsitektur tradisional yang berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial, politik, dan spiritual bagi masyarakat Kiribati. Nah, secara etimologis, istilah ini berasal dari kata manea atau berkumpul, dan abah atau tanah orang, yang secara harfiah mendefinisikannya sebagai tempat berkumpulnya masyarakat lebih dari sekadar bangunan fisik berbahan alami seperti kayu kelapa dan atap daun pandan. Maniaba adalah simbol kedaulatan komunitas yang berfungsi sebagai parlemen adat, tempat pengambilan keputusan sosial, penyelesaian sengketa, hingga penyelenggaraan ritual budaya. Di dalam ruang terbuka tanpa dinding lain, struktur sosial masyarakat direpresentasikan melalui sistem boti, yaitu pengaturan posisi duduk keluarga yang menentukan hak suara dan tanggung jawab sosial setiap individu. Sebagai representasi kosmologi dan identitas sosial, Maniaba tetap menjadi institusi paling sakral yang menyatukan nilai-nilai tradisional dengan tata kelola kehidupan modern di Pulau Kiribati. Nah, jadi teman-teman, fungsi dari Maniaba itu sendiri itu ada 3 teman-teman. Ia berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial politik dan juga budaya masyarakat dari Kiribati itu sendiri di tingkat desa maupun nasionalnya. Jadi yang pertama kita ada fungsi sosial dan juga komunitas. Maniaba itu adalah rumah pertemuan komunal yang digunakan untuk rapat-rapat adat misalnya, atau pertemuan-pertemuan dari masyarakat seperti musyawarah keluarga, perayaan, dan juga acara-acara besar yang ada dalam desa tersebut seperti pernikahan atau upacara adat dan lain sebagainya. Nah, bangunan ini juga tentunya berperan itu sebagai tempat penampungan bagi tamu atau orang yang berkunjung ke daerah tersebut, ke suatu desa di Kiribati, sehingga menjadi simbol hospitality dan juga persatuan dari komunitas tersebut. Nah, salah satu contohnya itu adalah ini teman-teman. Jadi rumah yang tadi itu adalah contoh dari Maniaba itu sendiri. Yang kedua itu adalah fungsi politik dan juga pengambilan keputusan. Nah, jadi di tingkat desa, Maniaba itu menjadi forum masyarakat, tradisi di mana Unimwane atau para tua-tua itu berdiskusi untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Jadi orang-orang yang tua di desa tersebut itu berkumpul dalam rumah Maniaba tersebut kayak gitu. Nah, di tingkat negara, istilah Maniaba ini juga disebut mau ngatabu, dipakai untuk menyebut parlemen Kiribati yang berfungsi mengesahkan undang-undang, mengawasi pemerintahan dan juga menentukan kebijakan nasional. Jadi ternyata nggak cuma di skala desa aja, tapi fokus juga dalam sistem pemerintahan kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah fungsi sosial dan juga simbolik teman-teman. Jadi Maniaba ini memperkuat identitas budaya Kiribati, mengatur tata duduk dan juga posisi berdasarkan garis keturunan, usia dan juga peran sosial. Jadi ada tingkatan golongan juga atau kasta dalam budaya dan juga simbolik dari Maniaba itu sendiri. Nah, dengan demikian Maniaba itu bukan sekedar bangunan aja, tapi juga merupakan simbol hierarki dari sosial, tradisi dan juga nilai-nilai kolektif yang ada dalam masyarakat Kiribati itu sendiri.
budaya dari Kiribati yang berikutnya akan saya jelaskan adalah terkait salah satu tariannya. Jadi tarian tradisional Kiribati yang dikenal sebagai Teimeawe atau Dance of Kiribati yang tadi kami peragakan merupakan presentasi khas budaya negara kepulauan ini di Pasifik Tengah. Nah, tarian-tarian ini sangat menekankan gerakan lentang, terentang, dan gerakan kepala yang tiba-tiba menyerupai burung, sehingga sangat mudah menggambarkan identitas nasional Kiribati lewat unsur alam dan simbol burung yang ada pula di benderanya. Selanjutnya ada ciri khas dari tarian Kiribati ini. Jadi ciri khasnya itu terbagi dua. Yang pertama itu gerakan tubuh dari tarian ini menirukan gerakan burung laut, terutama burung fregat atau fregata minor dan Pacific Golden Plover yang terlihat dari ayunan tangan seperti sayap dan gerak kepala yang cepat seperti burung yang mencari makanan. Dan ciri khas yang kedua adalah tarian ini biasanya dilakukan berdiri dan duduk dengan pola gerak sangat teratur. Senyum saat menari justru dianggap tidak pantas karena tarian ini awalnya lebih bersifat serius sebagai bentuk ekspresi cerita, keahlian, dan ketahanan fisik penari. Nah, setelah menonton tarian tadi teman-teman, tarian Kiribati itu tidak hanya jadi sebagai hiburan teman-teman, tapi juga sebagai sarana menceritakan sejarah, nilai adat, dan identitas nasional. Misalnya saat perayaan kemerdekaan atau acara Botaki, yaitu pertemuan besar masyarakat. Dengan gerak menyerupai burung dan penggunaan kostum dari bahan alami lokal, tarian ini menjadi simbol visual yang kuat tentang kehidupan masyarakat Kiribati yang hidup di tengah lautan luas dengan ketergantungan pada alam dan warisan leluhurnya. Kiribati meniru gaya burung-burung laut. Hakbaknya burung gregat menggambarkan negara kepulauan yang hidup di tengah laut. Gerakan tangan yang seperti sayap serta gerakan kepala yang cepat melambangkan keterikatan batin antara masyarakat dan juga alam laut. Tarian ini dilakukan secara beramai-ramai melambangkan keterikatan dan keharmonisan masyarakat Kiribati. Dan juga tarian ini ada banyak jenis tarian, namun masih memiliki ciri yang sama, gerakannya rapi, teratur, serta juga lemah gemulai. Gerakan Kiribati ini bukan cuma sebuah tarian, bukan cuma sebuah hiburan, melainkan cara masyarakat untuk menceritakan sejarah, adat, serta nilai-nilai mereka kepada generasi muda. Di tengah ancaman perubahan iklim dan kenaikan air laut yang dapat membinasakan mereka kamu saja, tarian Kiribati menjadi salah satu cara mereka untuk mempertahankan budaya dan menceritakan identitas bangsa Kiribati kepada dunia. Kesimpulannya, tarian dan rumah Kiribati itu sama-sama mencerminkan kehidupan masyarakat kepulauan yang sangat dekat dengan alam laut. Tarian tradisional yang seperti burung gregat tadi menyerupai burung menggambarkan identitas masyarakat yang dekat dengan alam laut, dan rumah adat Kiribati yang menjadi pusat informasi, pusat pertemuan, menjadi tempat adat kehidupan sosial masyarakat Kiribati, menegaskan adanya rasa persatuan dan hierarki antar masyarakat. Keduanya menjadi simbol penting dalam pelestarian budaya dan jati diri dari masyarakat Kiribati.